Baik, kita mulai dengan membuka Jupyter. Seperti yang kita biasa lakukan ya, semestinya membuka Jupyter itu saya merekomendasinya dari mana ya? Dari mana? Ayo. Dari Comment Prom atau Anaconda Prom? Halo? Comment Prom, Pak. Anaconda Prom, Pak. Ya, dari Anaconda Prom. Karena kalau Comment Prom belum tentu Anda menyimpannya belum tentu namanya pathnya Anda simpan ya. Bisa dari Command Prompt, tapi Anda harus lihat settingan dari set path-nya. Nah, kalau enggak, yang paling aman itu adalah membukanya dari Anaconda Prompt. Karena dengan Anaconda Prompt ini seperti Python ya. Python-nya ini kalau kita melihat versinya pakai ini ya, V ya. Ini kan artinya Python-nya sudah ada gitu atau Jupyter-nya juga bisa. Jupyter gimana kemarin version ya. Ini kan tanda bahwa di prompt ini dikenal Python versi 397 dengan Jupyter versi Jupyter-nya mana ini? Versi 6. Jupyter client-nya, Jupyter server-nya versi 141. Gitu. Oke. Nah, kenapa kita harus membukanya dengan prompt padahal Jupyter ada di sini? Jupyter itu kan di sini ada ya, mana nah ini Jupyter itu kan ada juga di menu Windows kita. Ini boleh Anda klik ke sini, cuma nanti menyimpannya langsung ke file dokumen Windows. Kenapa harus ke prompt? Karena kita biasanya meletakkan file kita tidak mesti di dokumennya Windows. Tapi ya terserah kita di mana kan, yang ada tempat di hard disk kita. Seperti saya menyimpan file-file Python saya di C. Saya menyimpannya di sini di C. Di C proyek Python. Nah, di sini semua saya simpan ini file saya yang ada kaitannya dengan Python. Maka berarti letak folder saya adalah C Python. Nah, kalau dari Windows tadi, letak filenya di sini, di dokumen ini. Dokumen ini bukan ya, di C user ya. Di C user, C. Kalau yang langsung dari ini tadi, di sini dia. Nanti kalau folder saya, di sini dia. Kalau Anda membukanya tadi dari sini. Ada beberapa tutorial yang mengajarkan membuka Jupyter itu, ada yang mengajarkan dari sini aja gitu. Ya boleh, silahkan. Cuma letak file yang bisa diakses hanya yang di sini aja, yang di dalam C user sama nama usernya. Sehingga supaya kita bebas memilih mau membuka folder yang mana nanti di Jupyter kita. Nah, kita masuk ke prompt ini. Caranya di sini kita arahkan. Kita mau ke folder kita yang mana. Nah, dalam hal saya tadi kan di mana tadi? Di proyek Python. Nah, ini. Sekarang saya berada di directory C proyek Python. Beritanya CD kan berita CMD ya. CD C. Sekarang saya berada di C proyek Python, baru saya jalankan dengan mengetikkan Jupyter Notebook ya, Notebook. Enter. Nah, maka begitu nanti Jupyter terbuka, langsung dia masuk ke C ke folder saya. Nah, inilah folder saya. Sehingga saya mudah ya. Nah, letak foldernya untuk lihat ini statistik ya. Di sini perkuliahan di statistik. Nah, hari ini kita membahas modul 12 ya. Modul 12 sudah di-upload ke portal. Modul 12 adalah masih tentang regresi. Masih tentang lanjutan regresi. Minggu lalu kita modul 11 ya. Minggu lalu modul 11
Berarti kita ada 2 lagi ya. Kita sampai 14 ya. Nah, minggu lalu kita percobaan linear. Percobaan linear ya. Percobaan linear. Yang minggu ini masih percobaan regresi linear. Minggu ini masih regresi linear, cuma ini regresi linear ganda, ganda, pakai berganda, sama ya. Atau ada juga yang menerjemahkannya regresi linear jamak, linear. Ya kadang-kadang disebut regresi aja ya. Saya tambahkan regresi linear. Nah ini yang regresi linear minggu lalu. Ini disebut regresi linear tunggal ya. Atau apa? Single ya, single. Jadi yang minggu lalu itu kita regresi linear single tunggal ya. Yang hari ini kita akan bahas multiple regression. Multiple linear regression. Jadi mau regresi linear tapi jamak atau ganda. Nah, kita akan bahas apanya yang di sini tunggal, apanya di sini yang ganda. Ada yang mau jawab? Apanya yang tunggal, apanya yang ganda? Yuk, ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Saya pakai papan tulis. Ya, jadi rumus persamaan linear. Nah, rumus persamaan linear itu kan begini ya. Kalau ini Y, persamaan linear itu biasanya ini kita nyebutnya M dikali X ditambah C. Ini namanya persamaan linear. Ya, ini namanya persamaan linear. Linear itu artinya apa ya? Kalau mau kita gantikan dengan bahasa Indonesia, apa yang kata yang bisa mewakili linear? Persamaan linear. Apa yang kata-katanya mirip gitu dengan linear? Apa? Ya, gini ya, linear itu kira-kira gitu. Atau apa ini? Linear. Garis lurus, Pak. Ya, lurus. Ya, jadi linear itu ini persamaan ini kalau digambarkan pakai gambar grafis, hubungan antara variabel independen ya. Nah, ini kan ada 2 variabel ya, X sama Y. Ini variabel independen. Ini variabel dependen. Bahasa apa itu ya? Indonesianya apa ini? Depend. Independen. Ini dependen. Indonesianya apa? Indonesianya apa? Indonesianya tergantung. Ya, saya pikir terlalu dan tergantung. Tergantung itu kalau bahasa Indonesia ada makna lain gantung. Kayak gantungan. Maksudnya tergantung itu maksudnya dia dipengaruhi oleh yang lain. Nah, itu tergantung maksudnya. Beda sama Anda menggantung baju. Ya. Bahasa Indonesia ini kan satu kata maknanya bisa kemana-mana. Ya. Kalau dalam hal ini tergantung maksudnya dia dipengaruhi oleh yang lain. Kalau ini tidak tergantung. Biasanya diterjemahkan dengan variabel yang tidak tergantung. Nah, kalau Anda malas menyelidiki, pas bingung Anda dengan kata-kata tergantung itu kadang-kadang Anda kan diam aja. Ya. Apa sih maksudnya tergantung ini? Ya. Kalau nggak paham Anda sekarang kan enak ya di zaman Anda ini. Kalau nggak paham Anda searching itu di Google.
Ini gantung-menggantung, siapa yang gantung? Jadi maksudnya ini pengaruh mempengaruhi. Yang ini yang mempengaruhi, ini yang terpengaruh. Atau bahasa kitanya gara-gara ini berubah. Gara-gara si X, maka Y jadi berubah. Itu maksudnya. Ya, masalah kata-kata gantung kalau Anda bingung, lupakan dulu ya. Itu kan cara orang menerjemahkan. Ya, maksudnya mempengaruhi ya. Berarti X mempengaruhi Y. X yang mempengaruhi itu disebut independen. Yang dipengaruhi, yang membuat yang dikontrol, nah, kalau bahasa tekniknya kontrol dengan yang mengontrol, yang mengontrol dengan yang dikontrol. Nah, yang dikontrol itu Y, yang mengontrol itu X. Nah, ada dua ya, X dengan Y, ada dua variabel. Nah, hubungan X sama Y ini biasanya digambarkan dengan persamaan. Ya, biasanya digambarkan dengan persamaan. Nah, persamaannya ini persamaan suku kuadrat. Nah, X-nya di sini. Ini sebenarnya kan begini ya. Nah, Y-nya di sini. Nah, persamaannya begini. Nah, misalkan kalau X-nya 1, nilai Y-nya 2. Nah, berarti di sini ada titik. Berarti X1, Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 4. Nah, berarti kan gara-gara X berubah, Y juga berubah. Berarti pertemuan mereka di sini. Nah, kan ada dua titik ini. Saya ambillah satu lagi, 4. Kalau 4, di sini jadi 8. Misalkan. 8 itu di sini, berarti pertemuan mereka di sini. Nah, gitu. Nah, ini titik-titik ini kalau kita nggak bukan mulainya dari 1 ya, kan 1 itu ada 0, ya, di sini ada 0,5 kan gitu ya. Ya, di situ nah, di sini ada 0,1, 0,2. Nah, kalau dihubungkan, kalau 0,1 Y-nya berapa? Di sini. Kalau 0,2 di sini. Nah, ini kalau titik-titik ini disambung, nah, inilah yang namanya tadi persamaan garis lurus. Itulah yang disebut persamaan linier, ya, garis lurus ya. Dalam hal ini garis lurus, dalam hal ini linier. Kalau kita melihat ke gambarnya itu garis lurus. Garisnya lurus. Itu dia X sama Y. Ada dua variabel. Variabel X sama variabel Y. Berarti X tadi variabel independen, Y variabel dependen. Ini ya, variabel dependen dengan independen. Nah, variabel dependennya jumlahnya selalu 1. Dependen ini, jumlah variabelnya itu selalu 1. Tapi kalau variabel independen, X-nya ini bisa ada X1, bisa ada X-nya ya. X-nya itu bisa ada, nah kalau variabel dependen ini selalu 1. Y, gitu kan. Makanya dia Y kecil ya. Sering Y kecil gitu ya. Tapi kalau ini, nah kenapa sering pakai X besar? Karena dia sering kali selain ada X kecil nanti ya, X kecil 1, X2 gitu. Artinya variabel independen ini bisa jadi lebih dari 1. Tapi variabel yang dikontrol tetap 1, Y-nya tetap 1, ya, dependennya tetap 1 gitu. Berarti ya ini persamaan linear ini ada yang X-nya 1, ada yang X-nya lebih dari 1. Itu dulu. Nah, persamaan linear di statistik. Karena statistik itu punya tanggung jawab ya untuk bisa membaca pola dari data. Jadi kalau statistik itu tidak dimulai dari persamaan. Kalau ini kan dimulai dari persamaan, Anda diminta menggambarnya gitu ya. Kalau statistik nanti, nah seperti ini. Statistik seperti tadi ya. Statistik itu dimulai dari data. Datanya hubungan antara X dengan
dengan Y yang bisa kita wakili dengan titik tadi kan. Nah, misalkan ini ada titik seperti ini, titiknya begini, di sini, nah di macam-macam gitu ya. Nah, statistik punya tugas untuk memprediksi kalau hubungan titik-titik ini mau dijadikan garis linear, persamaannya apa? Nah, persamaannya gini gitu. Nah, bidang statistik yang mengkaji tentang hal itu disebut regresi. Itu disebut dengan regresi. Jadi regresi itu melihat hubungan antar variabel. Nah, hubungannya dalam bentuk data atau kalau digambarkan ya dalam bentuk gambar. Kalau garisnya lurus disebut regresi linear. Itu sama dengan persamaan linear, disebut regresi linear. Kalau garis hasil yang kita inginkan di dalam memprediksi hubungan antar X sama Y-nya itu garis lurus, itu kita sebut regresi linear. Nah, regresi linear ada dua jenis. Ya, ada dua jenis. Ada yang jumlah variabelnya hanya satu, itulah yang disebut regresi linear tunggal. Ada yang jumlah X-nya lebih dari satu, itulah yang disebut dengan regresi linear jamak atau regresi linear ganda. Itulah yang kita akan bahas pada hari ini. Oke, itu intermezzonya. Ini tadi. Nah, inilah yang mau kita bahas hari ini, regresi linear jamak. Ya, kalau Anda rajin, kalau Anda pencari ilmu, nah, Anda akan nemukan ini web ini. Ya, mana tahu Anda tidak coba-coba, ya, saya perlihatkan web ini ya. Nah, jadi sekarang banyak web simulator untuk berbagai mata kuliah. Nah, seperti ini. Ini web ini bisa kita gunakan untuk belajar regresi linear. Ya, ini linear regression simulator. Ya, kalau Anda mau belajar neural network bisa dari sini, belajar recurrent network, ya, e-learning simulator dan sebagainya. Nah, ini kita regresi linear ya di sini. Jadi ini contohnya ya, contohnya tadi ya. Ini X-nya, ini X, ya, ini X. Ini Y-nya, ini Y. Ya. Nah, ini datanya saya buat ini data, gitu. Kayak tadi saya buat ini titik. Nah, ini datanya begini. Nah, kalau datanya seperti ini, terserah saya aja meletakkan di mana-namanya juga data ya. Kita dapatnya data dari mana-mana. Datanya gini. Data titik-titik ini tadi apa? Menghubungkan antara X dengan Y. Jadi kalau ini misalkan ini berarti X-nya 3,7, Y-nya 3, nah, misalkan ya. Titik di sini misalkan. Nah, dari data ini persamaan linearnya apa? Persamaan linearnya apa? Nah, makanya apa yang dimaksud dengan persamaan linear ya, atau persamaan regresi linearnya? Nah, jadi persamaan regresi linear seperti yang tadi ya. Nah, ini kan persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Nah, jadi untuk di gambar tadi ya, di simulasi tadi, yang M-nya ini disebut ini ya. Bacanya apa ya? Theta ya. Theta 1, Theta 2. Yang seperti huruf O ini ya. Nah, gitu. Jadi ini M, ini C. Jadi regresi linear, nilai Y nama X-nya tetap. Ini kan nggak berubah. Ya Y ya Y, X ya X. Yang dihitung itu ini M sama C-nya. Atau di rumus lain M itu jadi Theta 1, ini jadi Theta 2. Atau ada yang membuat ini jadi B. Ini jadi B1, ini jadi B2 ya, terserah. Tapi maksudnya yang ini maksudnya ini menentukan kemiringan ini. Jadi kalau makin miring, M-nya makin besar. Kalau saya tanya ya ini. Kalau ini ya inilah ya. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Kalau saya tanya mana yang lebih miring? Persamaan 1 atau persamaan 2? Mana yang lebih miring? Persamaan 1 atau persamaan 2?
Ayo, halo. Halo, masih dengar nggak nih? Halo, 2, Pak, menurut saya. yang lebih miring yang mana? Yang satu ini ya, ini 1, ini 2. Yang lebih miring yang mana? Kalau Anda naik motor, ini ya, ini Anda ini naik motor ini. Anda mau naik motor ini. Ya, gimana lah gitu ya, ini Anda naik motor. Menurut Anda, waktu Anda naik motor, mana yang lebih miring? Lewat sini atau lewat sini? 1, Pak. Iya, 1. Itu aja cara tahu miringnya. Jadi lebih miring yang 1. Nah, semakin miring, nanti M-nya semakin besar. Nah, itu. Jadi M itu menentukan kemiringan. Makanya nilai M itu disebut dengan nilai kemiringan, nilai slope ya bahasa ininya, bahasa Inggrisnya slope. Slope itu miring, nilai kemiringannya gitu. Nah, ini kadang-kadang digantikan dengan B1 atau theta 1 nanti ya. Nah, sedangkan ini kan miring ya. Yang miring yang mana lah gitu, atau yang miring yang inilah ya. Ini kan miring. Nah, ini miring nanti kalau saya teruskan, ini kan dia akan menyentuh Y di sini ya. Dia kan menyentuh titik Y. Waktu dia menyentuh ini, saat itu X nilainya 0. Nah, ini titik ini berapa? Ini misalkan 3 gitu. Nah, berarti dia menyentuh titik Y sama dengan 3. Nah, titik yang dia sentuh ini disebut titik persilangan, titik intercept. Nah, bahasa Inggrisnya intercept. Inilah nanti yang disebut dengan intercept ya, titik di mana garis intercept. Mulai intercept ya, di mana garis kita ini menyentuh titik Y. Nah, berarti ini C, inilah nilai intercept C. Jadi kalau C-nya 5, di sini 5. Kalau ini 3, nanti C-nya 3. Nah, kita kan ingin memprediksi nilai di sini berapa. Nah, M inilah nilai slope, nilai kemiringan ya. Kalau M-nya positif, maka ini akan naik. Tapi kalau M-nya negatif, nah turun dia, ini turun. Kenapa turunnya? Ini kan kalau Anda naik motor dari sini, ini kan turun nih. Kalau Anda naik motor turun. Kalau ini naik motor naik. Nah, yang turun ini M-nya negatif nanti M-nya. Atau B1-nya ya, atau theta 1-nya itu negatif. Kalau positif berarti dia naik. Angkanya makin besar makin miring. Nah, itu hukumnya di dalam persamaan linear atau regresi linear kalau di statistik ya. Ini saya mau keluar dari sini. Gitu, oke. Sharing lagi. Sharing kemana? Gini tadi ya. Oke, coba ini kalau menurut Anda ini M-nya atau di sini disebut theta 0 ya. Theta 0. Theta 0-nya ini akan positif atau negatif? M-nya positif atau negatif nanti? Positif, Kalau Pak. ya, positif. Benar ya. Pasti gini lah dia naik lah. Masa ini jadi begini? Kemudian nilai tadi sorry ya, theta 1-nya tadi ya. Theta 1-nya itu dia akan positif. Nah, theta 0-nya, nilai sininya kira-kira berapa sini? Kira-kira akan menyentuh di sini berapa nanti? Di sini kira-kira berapa? Katakanlah di sini ya, berapa itu? Katakanlah di bawah 1 ya. 0, berapa nanti? Nah, tapi setidaknya bisa jadi 0 ya, bisa jadi 0. Maksudnya tadi nilai theta 0 ini nilai intercept-nya, nilai dia menyentuh titik Y ini. Sedangkan nilai ini dalam hal rumus ini ya, yang theta 1-nya itu adalah nilai kemiringannya. Nah, ini web ini bisa digunakan untuk memprediksi. Lihat ya, ini setelah tadi titiknya kan ini saya yang buat ya. Saya buat asalan titiknya. Nah, sekarang kita jalankan. Cara jalankannya klik aja ini. Klik aja ini next. Nah, jadi pertama kali dihitung itu semua data itu dihitung seperti ini dengan menganggap nilai X1, X2-nya pertama 0 dulu dihitung. Nah, ini next lagi, ini rumus secara matematik yang hitungnya ya, yang di dalam program Python kita ya. Kemudian dihitung ini nilai theta 0 dan theta 1 itu dengan rumus yang kemarin ada di halaman Jupyter kita ya. Nah, ini kita nextkan dulu. Nah, kita nextkan. Nah, ini dia.
Barulah nanti ketemu di sini berapa nilai theta 0, nilai intercept yang tadi kita perkirakan berapa tadi? Sekitar 0 sampai 1 ya. Kemudian nilai ininya nanti M-nya theta 1-nya nanti akan positif. Coba saya next lagi. Nah, berapa? Nah, ketemu. Jadi nilai 0,05. Jadi di sini sekitar, nah ini dia, lihat ini. Jadi dia begini. Wah, ini kok garis miringnya kurang bagus, Pak ya? Padahal kan datanya di sini. Nah, jadi pada regresi linear ada satu faktor lagi yang mempengaruhi yang disebut dengan alfa. Nah, ini tergantung alfanya. Lihat ini, kalau alfanya saya ubah, ini saya jalankan. Ya, kita jalankan nanti. Nah, lihat ini berubah dia. Jadi nanti ada satu faktor di dalam menentukan namanya pembelajaran ya. Ini alfa ini faktor kecepatan pembelajaran. Sekitar di sini dia. Nah, mana yang ini? Coba saya turunkan ya. Saya turunkan, saya jalankan. Saya jalankan. Ya, masih segitu ya. Buat segini. Nah, kalau saya sih lebih ya kira-kira seginilah. Inilah. Jadi dari data kita oleh regresi linear diprediksi persamaannya begini. Apa gunanya? Gunanya bisa digunakan untuk memprediksi kalau ada titik yang belum ada di sini, kita bisa menerkanya berapa nilai y-nya. Kalau x-nya 11, berapa nilai y-nya? Karena persamaannya udah tahu ini. Persamaannya apa ini? Persamaannya adalah 0,2238 ditambah 1,1265x. Ini m-nya ya. Positif ya. Nah, itu. Oke, coba kalau kita buat yang negatif ya. Nah, gini. Ini kan negatif ya. Coba kita buktikan. Apakah kita akan mendapatkan nilai theta 1 yang negatif. Oke. Nah, oke. Nah, ini salah kan? Ini salah karena nilai alfanya kurang bagus. Coba kita naikkan. Nah, ini masih kurang ini ya. Kurang bagus ya. Oke, nilai alfanya kita turunkan. Tutup ya. Nah, turun deh. Ya, jadi proses pembelajarannya semakin besar, ternyata masih tidak menemukan ininya ya. Semestinya kan dia polanya begini. Coba. Nah, ini dia udah mulai menemukan ya di sini ya. Ini dengan di sini. Ya, ini contoh kita pakai simulasi. Nah, pakai simulasi. Nah, kelebihan Python nanti, kita nggak perlu simulasi langsung nilai T0 dengan T1-nya itu dihitung dengan menggunakan program apa. Kalau pakai Python, kita menggunakan kemarin sebuah library di Python yang namanya sklearn. Ini sklearn. Nah, kalau regresi linear, nama objek yang kita ambil adalah linear model. Oke, kan ini yang minggu lalu ya. Ini yang minggu lalu. Nah, ini. Nah, di sini nilai theta ini tadi theta 0, theta 1, atau kalau tadi kita ini M, ini C-nya. Cara rumus menyusunnya lah. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau titiknya seperti ini, kira-kira langsung sama Python diprediksi persamaan linearnya ini. Nah, oke, kita langsung ke percobaan 12. Jadi percobaan 12 ini adalah tentang regresi linear yang jumlah variabel X-nya lebih dari 1. Nah, kalau ini kan kemarin jumlah variabel X-nya 1. Nah, ini 1 dia. Apa? Jumlah jam belajar ya, hours studied ya. Dengan ini nilainya. Nah, kalau ini nanti kita ambil data, saya ngambil data dari ini ya.
dari file CSV, cars CSV. Ya, jadi ini kita jalankan dulu dari atas. Pertama kita mengimport pandas. Kenapa kita import pandas? Karena kita mau ngambil file ini, chart CSV. Dari filenya udah saya sediakan ya, portalannya nanti download ya. Nah ini kita jalankan, kita lihat, ini melihat datanya. Jadi begitu variabel ini, begitu datanya bisa diambil, langsung datanya disimpan di variabel DF. Nah ini head berarti melihat yang paling atas. Ya, melihat yang paling atas 20 buah. Kalau dijalankan, nah ini datanya. Kalau Anda lihat ini datanya ada berapa variabel? Ada 5 kan? Ada car, mobil, apa jenis kendaraannya, jenis mobil ya, ada modelnya, ada volumenya, ada weight-nya, ada beratnya, ukuran minyaknya yang liternya. Ini kan apa kandungan CO2-nya ya, emisi CO2-nya 9995 gitu ya. Nah, ini hubungan datanya seperti ini. Nah, cuma di sini kalau ini adalah variabel dependent ya, variabel yang dikontrol ya. Variabel yang dikontrol, ini variabel yang kontrol, ini kan lebih dari satu. Nah, pada percobaan ini mau kita ambil 2. Jadi variabel X-nya 2, yaitu volume dengan weight. Sedangkan variabel Y-nya 1, yaitu CO2. Nah, kalau kita mau menggunakan data ini untuk menghasilkan rumus regresi linear, namanya regresi linear Jama. Kenapa? Karena variabel X-nya lebih dari 1. Nah, bagaimana membuatnya di Python? Kalau kita udah masukkan dan kita lihat dengan head, ini perintahnya ya. Head itu melihat data paling atas ya. Ini kalau mau lihat data paling bawah, tail ya. Nah, ini biasa di Linux ini. Tail ya. Kalau tail itu paling bawah. Nah, ini beda ini aja ya. Jadi datanya ternyata ada 35. Ini berarti dari 16 ke 35. Ini kalau saya buat 5, ini cuma 5 datanya, tapi dari bawah. Dari paling bawah. Nah, ini makanya cuma data nomor 31, 32, 33, 34, 35. Kalau saya langsung saja gini, DF aja, semestinya ini semuanya ya. Ini diberikannya semuanya 35-nya. Jadi datanya ada 35 buah. Nah, dari data ini, hubungan antara volume weight dengan kandungan CO2-nya ini seperti ini. Ini data. Nah, ini mau kita gambarkan ini, atau kita cari regresi linearnya. Nah, kalau dengan Python, nah, perintahnya seperti ini. Yang pertama, X-nya, dengan perintah df kita ambil hanya weight sama volume tanya, kan gitu tadi ya. Y-nya hanya CO2. Jadi weight sama volume itu kita ambil dari sini. Weight, ini volume, ini CO2. Y. Ya, jadi CO2 ini df nama variabel saat kita mengambil file CSV dengan perintah read CSV di library pandas kita ya, import pandas. Nah, ini kalau kita jalankan. Nah, sekarang kalau X saja kan berarti melihat ya. Ini kalau saya jalankan, nah ini cuma 2. Jadi X itu hanya weight sama volume. Yang Y di bawahnya. Yang Y hanya CO2 saja. CO2 aja saja datanya. Jadi X dengan Y sudah dipisah. Nah, setelah dipisah, barulah kita bisa menggunakan scalar untuk melakukan regresi ganda ya. Ini scalarnya saya panggil from scalar import linear model. Nah, setelah dipanggil seperti minggu lalu ya, kita siapkan sebuah objek yang namanya apa saja, cuma di sini dikasih namanya regresi ya, disingkat dengan objek ya, nama objeknya linear model, kita panggil metode linear regressor. Sehingga nanti di variabel ini tersimpan nanti model regresi linearnya. Nah, kemudian baru kita pakai data kita yang X sama yang Y tadi. Ini X besar adalah X yang kita isi di sini tadi. Nah, di sini. Y kecil ini nanti. Y kecilnya ini. Nah, ini kita jalankan aja. Berarti sudah jalan. Nah, setelah jalan kita bisa lihat. Ya, sebenarnya kita bisa lihat berapa nilai nilai intercept dengan nilai ininya, dengan nilai intercept dengan nilai slope ya, dengan nilai kemiringannya. Nah, oke. Nah, jadi ya, ya sebelum kita coba ini kalau mau dilihat ya,
Nih, kalau mau buat sel di antara dua sel, ini Anda klik, ini tekan aja huruf B ya. Nah, ini kan dia nambah di sini. Nah, ini kan variabelnya adalah variabel rect. Variabel rect. Ini kalau saya cetak variabel rect. Hasilnya ya. Kalau mau melihat nilai B1, B2, ya nilai theta 1, TT2, ini dia. Namanya itu nilai koefisiennya. Nah, ini 0,075 sama 0,07. Artinya itu nilai ininya. Mana rumus? Nilai koefisien di X-nya. Sedangkan nilai itunya, nilai apanya? Nilai perpotongannya di Y. Nah, perpotongannya di Y itu disebut dengan nilai intercept. Ini di print. Bisa print, bisa nama variabelnya aja ya. Kalau print nanti kita bisa atur layoutnya ya. Nah ini, jadi dari perintah ini didapatkanlah ini nilai koefisien yang tadi ya. Kalau di sini kan harus ini dihitungkan, mendapatkannya kan di sini. Nah ini nilai theta 0, ini theta 1. Nah, kalau di sini kita bisa hasilkan ini theta 0, ini theta 1. Ini nilai interceptnya. Nah sehingga bisa kita gunakan. Ya. Kalau misalkan diketahui ada mobil yang beratnya 2.300 yang volumenya 1.300. 2.300 sama 1.300 itu kan di data ini belum ada nih. Nah, sini di data ini kan belum ada. Nah, berapa kira-kira CO2 yang akan dikandung oleh kendaraan tersebut? Nah, ini bisa kita hitung langsung ini kalau dijalankan. Nah, begitu selesai ini bisa. Nah, berapa? 107. Jadi kalau di sini ada data di sini 2.300, di sininya 1.100, di sini akan 100 berapa tadi hasilnya? 107 ini 107 gitu. Artinya setelah regresinya selesai, program regresi selesai, kita bisa gunakan untuk memprediksi untuk data yang tidak ada, yang tidak ada di sini. Kita bisa isikan CO2 kalau volume dan weight-nya nggak ada di sini. Tadi kan yang 3.300 sama berapa tadi 1.100 nggak ada di sini datanya. Itulah proses regresi linier ya, dengan fungsinya. Oke, ini kalau mau dicetak lengkap pakai kata-kata, nah artinya dengan weight 2.300 dan volume 1.300, maka diprediksi emisi CO2-nya adalah 107. Nah, untuk apa ini? Karena kita mau memprediksi kalau weight-nya 2.300 dan volume-nya 1.300. Karena di data kita ini nggak ada. Nah, data kita punya 35 data, datanya seperti ini antara weight, volume sama weight dengan CO2-nya. Nah, jadi regresi bisa digunakan untuk memprediksi data yang tidak ada gitu. Seperti itu. Oke, ini program lengkapnya. Nah, ini program lengkapnya sama nanti hasilnya. Ini kan programnya yang Anda untuk belajar ya, satu-satu Anda jalankan. Ya, kalau regresi multiple, kalau kemarin persamaannya seperti ini ya, B0 beta 0 beta 1 XI sama EI ya, ini random error ini nilai alfa yang tadi ya. Nah, kalau variabelnya 2, ini kan contoh tadi, maka di sini ada X1, ada X2. Nah, maka nanti di sini ada B1, B2. Nah, yang nilai apanya ini? Nilai intercept-nya itu disebut dengan A. Nah, itulah yang B1, B2 tadilah yang ini. B1, B2 yang ini. Ini B1, ini B2, ini nilai intercept-nya atau nilai A-nya di sini. Nilai A. Oke. Nah, ini tadi dia ya, yang sudah ada yang untuk menghitung melihat nilai koefisiennya ya, ini koefisiennya. Nah, ini langsung di sini rupanya udah ada ya. Sedikit lupa saya. Ini kan udah ada B1 sekian, B2 berapa, dan
nilai perpotongan, bukan intercept ya ini, regress intercept ini nilai perpotongannya 79,69. Nah, apa artinya ya? Artinya nilai-nilai di atas menyatakan kalau berat wick bertambah 1 kilo, maka emisi CO2 akan meningkat 0,0075. Nah, kalau dia emisinya bertambah 1, maka CO2 akan meningkat 0,075. Positif artinya meningkat. Nah, sama dengan ya, kalau ukuran mesinnya bertambah 1 cm, maka emisi CO2-nya akan meningkat sebanyak 0,00785 gitu. Ini buktinya ya. Nah, ini buktinya. Kita naikkan ini jadi 1000. Nah, jadi 1000, volumenya tadi 1300. Nah, ternyata ini naik sebesar ini, sebesar 114. Jadi sudah terbukti ya bahwa nilai B1 dan B2 itu menyatakan berapa kalinya ya, berapa pengaruh X1 atau variabel 1 terhadap terhadap CO2 dan berapa pengaruh X2 terhadap CO2 juga. Itulah angka-angka, maksud dari angka-angka yang dua ini. Sedangkan nilai intercept ini nilai kalau semuanya 0 atau kalau dia bersentuhan dengan nilai G. Ya. Oke, itu tentang regresi linear jamak, sekaligus tadi mereview tentang regresi linear tunggal yang minggu lalu ya. Lalu yang tunggal, minggu ini yang banyak. Ini yang keren, ini boleh Anda coba-coba ya untuk pengayaan yang Oke, untuk tugas Anda menggunakan data ini yang fuel ya, fuel consumption ini sama tentang konsumsi juga, cuma faktor variabel X-nya beda dengan datanya beda. Ini juga udah saya cantumkan di portal datanya. Ini contohnya ya, ini udah saya buatkan program untuk manggilnya. Nah, datanya seperti ini. Jadi nanti data yang mau dipakai ada variabelnya, ada engine size, full consumption dengan dengan silinder. Jadi ada 3 dan ini semuanya mempengaruhi emisi CO2 juga. Yang 3 ini. Jadi Anda ambil nanti hanya 3 aja ya. Engine size ini ya, yang pertama. Yang kedua full consumption, ya. Full consumption yang form ya, ini. Kedua ini. Dan yang ketiga Anda ambil yang silinder. Kita tadi di belakang. Ini ya, silinder yang ketiga. Nah, nanti variabel dependennya CO2 emission. Ini. Silakan Anda ambil dengan seperti program di atas. Anda baca lagi. Anda ambil dengan cara seperti ini. Nah, ini X-nya nanti apa, Y-nya apa. Boleh Anda lihat. Kemudian Anda coba buatkan regresi linearnya dan nanti Anda uji coba dengan cara yang sama dengan contoh di modul ini. Oke, itu untuk latihan Anda. Mungkin akan Anda kerjakan. Untuk pengayaan Anda di mata kuliah ini, saya menganjurkan Anda baca ini. Banyak sumber-sumber sekarang untuk kita bisa belajar sendiri ya. Banyak hal. Oke, ya, jelasannya sampai di situ.